Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau membuat video edukasi mengenai ragam dan laras bahasa dengan judul memahami ragam dan laras bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anggotanya ada saya Muhammad Hafiz Dayat dengan NIM 13230005. Saya Aprianus Kirsantus Daya dengan NIM 13230006. Saya Muhammad Khalid Sofwan dengan NIM 13230009. Nama saya Miftahul Huda dengan NIM 13230027. Saya Raja Ekal Kirana dengan NIM 13230011. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian ragam dan laras bahasa. Yang kedua, menjelaskan perbedaan dan penggunaan keduanya. Ketiga, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyadari pentingnya pemilihan bahasa sesuai konteks. Pengertian ragam bahasanya, ragam bahasa adalah variasi atau bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks, situasi, tempat, dan hubungan sosial penutur. Laras bahasa adalah gaya atau jenis bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, seperti jurnalistik, ilmiah, sastra, hukum, dan sebagainya. Pengertian laras bahasa, jenis atau gaya bahasa yang digunakan sesuai bidang tertentu. Contoh, laras ilmiah, jurnalistik, sastra, hukum, dan bisnis. Penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berganti-ganti penggunaan bahasa tergantung siapa lawan bicara kita, di mana kita berbicara dan untuk keperluan apa. Misalnya saat berbicara dengan teman sebaya, kita cenderung menggunakan ragam bahasa santai atau formal. Namun ketika berbicara di forum resmi atau menulis laporan ilmiah, kita harus menggunakan ragam bahasa yang sesuai. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan situasi resmi dan tidak resmi, media, lisan dan tulisan, wilayah, dialek daerah, hubungan sosial antara atasan bawahan, teman sebaya, dan lain-lain. Sementara laras bahasa menunjukkan fungsi dan tujuan penggunaan bahasa di bidang tertentu. Misalnya laras ilmiah digunakan dalam laporan skripsi, makalah, dan karya ilmiah. Laras jurnalistik digunakan dalam berita dan artikel media massa. Laras sastra digunakan dalam puisi, cerpen, dan novel. Oke, untuk contoh pertamanya ada di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga. Seperti, Bu, boleh saya minta izin ke rumah teman sebentar? Kalimat ragam bahasa itu santai tapi sopan, yang disesuaikan dengan hubungan dan konteks. Untuk contoh kedua ada lingkungan kampus. Misalnya berdasarkan hasil pengamatan, larutan berubah warna setelah variasi ditambahkan. Laras bahasa ilmiah digunakan dalam laporan atau presentasi akademik. 3. Media sosial. Gila, macetnya bikin naik darah banget hari ini. Ragam tidak resmi umum dipakai dalam komunikasi santai atau ekspresif. Dampak pemahaman ragam dan laras. 1. Komunikasi lebih efektif. 2. Meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. 3. Mempermudah memahami teks di berbagai bidang. 4. Salah laras atau ragam bisa menimbulkan kesalahpahaman. 5. Menunjang keberhasilan akademik dan sosial. Ragam sama dengan bahasa. Ragam bahasa variasi berdasarkan situasi komunikasi. Laras bahasa, gaya bahasa sesuai bidang tertentu. Pemilihan ragam dan laras yang tepat. Komunikasi efektif. Kesimpulan, pemahaman ragam dan laras bahasa sangat penting. Menyesuaikan bahasa dan konteks meningkatkan efektivitas komunikasi. Kemampuan ini penting dalam dunia akademik, sosial, dan profesional. Oke, baik. Sebagai penutup, sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang jelas.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.